ああ、違うんだ。본땐나만 このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo konnichiwa, kembali lagi di pembahasan novel ringan Shinkanomi. Dan pastinya, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, dan jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk support selalu channel ini dengan cara, klik tombol like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Tanpa lama-lama, kita akan gas langsung ceritanya. Cerita berawal dari flashback setelah Seiichi dan Momorigami meninggalkan tempat mereka setelah mengalahkan para samurai, dan menuju desa bayangan. Sebuah kelompok misterius yang mengenakan sebuah topeng muncul, dan terlihat bingung mendapati semua para samurai tergeletak, tapi mereka masih hidup. Seorang pria yang disebut kapten di sini ngerasa ada yang nggak beres, karena seharusnya para samurai ini bisa menjalankan misinya menculik Yamato. Terlebih lagi si kapten ini ngira pengawal terkuat Yamato, yaitu Momorigami telah mati. Harusnya ini jadi misi yang mudah, lah tapi malah terkapar semua anjay. Lalu seorang bawahan mengatakan ada samurai yang masih sadar, kapten ini pun menanyakan apa yang terjadi, tapi kapten tiba-tiba terkejut, setelah mendengar nama Momorigami masih hidup. Kapten yang gak terima, minta samurai ini agar menjelaskan lebih detail lagi, dan samurai ini mengatakan kalau mereka dihujami oleh partikel air laut dan tanah, kapten pun makin bingung. Samurai kembali mengatakan, kalau ini mungkin ulah dari orang luar negeri, yang kembali bersama Momorigami. Setelah mendengar ini kapten langsung nyuruh bawahannya, untuk membawa para samurai ke kembali, dan sisanya ikut bersama kapten, menuju desa tersembunyi ninja. Kapten ini pun bergegas memasuki hutan, dengan membawa pemikiran kalau dia nggak akan gagal lagi dalam misinya. Shin kembali menampilkan Seiichi yang sudah tiba di kamarnya, dan di sini kamar kelompok Momorigami dan Seiichi terpisah. Tapi Seiichi merasa nggak nyaman sama penginapan burung camar ekor hitam, karena mereka menghilang tiba-tiba, tanpa berpamitan terlebih dahulu. Karena itulah di sini Seiichi menggunakan sihir teleportasinya, dan berpindah ke penginapan burung camar ekor hitam, untuk melakukan check-out kamar. Pelayan pun nggak mempermasalahkan hal itu, dan mengatakan agar lain waktu datang untuk mengunjungi tempat mereka lagi. Tapi sebelum Seiichi kembali, pelayan sempat mengatakan agar Seiichi memperhatikan waktu jika ia kembali suatu hari nanti. Seiichi pun segera kembali ke penginapan di desa bayangan, dan setelah Seiichi baru saja tiba, Seiichi menyapa Altria dan Saria yang lagi minum teh. Tapi kemudian, suara tawa Altria terdengar, suara yang mengatakan kalau Seiichi terlihat seperti om-om. Bahkan di sini Saria juga mengatakan hal yang sama, tapi mengesampingkan Seiichi yang tiba-tiba tampak telah menua, mereka menikmati waktu santainya. Sampai tiba-tiba Altria mulai berbicara, karena ngerasa aneh dengan hutan ini, kenapa bisa ada penginapan indah yang ditujukan untuk pengunjung, sedangkan hutan ini adalah hutan persembunyian. Dan tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, itu karena dulu pengunjung berpengaruh datang ke tempat ini, dengan menggunakan stealth. Seiichi langsung menoleh ke asal suara itu, dan ternyata itu adalah suara Momorigami. Singkatnya Momorigami menjelaskan, pengunjung akan dapat mendatangi desa bayangan ini, setelah menghubungi Tsukikage, dan akan dipandu dalam bentuk reservasi. Kemudian gak lama kemudian Momorigami ingat, dia kembali hanya ingin memberi tahu sesuatu. Seiichi pun menyuruh Momorigami mengatakan yang ingin dia sampaikan. Momorigami pun menyampaikan, jika Seiichi melihat orang-orang yang mencurigakan, maka Momorigami ingin mereka membantu menangkapnya. Seiichi memahami permintaan dan kekhawatiran Momorigami, setelah itu Seiichi bertanya tentang fasilitas yang dimiliki hotel ini. Momorigami mengatakan kalau sebentar lagi akan ada menu makan malam, tapi di sini juga ada pemandian air panas. Mendengar kata-kata pemandian air panas, Seiichi merasa tertarik, dan berniat suatu hari nanti, Seiichi akan membawa orang tuanya di pemandian air panas itu. Singkat cerita, mereka telah tiba untuk menikmati pemandian air panas, dan di sisi Seiichi mengatakan kalau rasanya sangat nyaman. Sedangkan posisi pemandian bersebelahan dengan pandian cewek, makanya di sini Saria berteriak, apakah di tempat Seiichi juga terasa nyaman?
Seiichi pun menjawab kalau di pemandiannya juga rasanya nyaman dan hening, makanya Saria teriak lagi bakal nyamperin Seiichi. Seiichi pun spontan menjawab, baiklah gua tunggu. Lalu Seiichi bengong, dan mikir kembali, lalu ngelarang Saria buat nyamperin Seiichi, karena itu bukan pemandian campuran. Saria ngerasa sedikit kecewa karena nggak bisa basah bareng Seiichi, tapi di sisi lain, para gadis mulai bercanda dengan gaya mereka di pemandian, ya seperti di anime pada umumnya. Dan di sini, Seiichi yang dengar teriakan para gadis, bahkan Origa yang teriak bilang pepaya Altria gede, Seiichi mulai mimisan, dan mulai ngapung di air dengar jeritan para melonnya, seolah ngerasa dirinya bakalan mati. Tapi nggak lama kemudian, setelah adegan gila-menggila mereka, tiba-tiba muncul sebuah kelompok di belakang Seiichi. Seiichi pun langsung berdiri dan membalik badannya. Dan di sini Seiichi merasa curiga ngelihat kelompok ini, mereka menggunakan jubah dengan topeng seram, dan nggak terlihat kayak samurai, mungkin mereka yang dimaksud oleh Momorigami. Setelah Seiichi melihat mereka, gua mohon kalian bayangin sendiri, Seiichi nutupin otongnya sambil bilang ke mereka hentai, dengan manjia. Sedangkan di sisi kelompok itu, karena merasa terlihat oleh Seiichi, mereka bersiap melakukan serangan. Dan Seiichi pun berteriak, mengatakan karena ini adalah pemandian air panas, Seiichi nyuruh mereka buka bajunya dulu. Kelompok bertopeng ini pun terlihat kesal dengan tingkah Seiichi, lalu orang yang dipanggil kapten, mengatakan perintah ngiris otongnya Seiichi. Dan mereka mulai bergerak untuk menyerang Seiichi, sementara di sisi Seiichi masih nggak karuan wajahnya, setelah dengar otongnya mau diiris. Tapi nggak lama kemudian, Seiichi mulai bergerak, dan mulai menjatuhkan lawannya satu demi satu, memberi pukulan mereka selembut mungkin, tapi ya tetap aja mereka semua terkapar pingsan. Dan kini hanya tertinggal orang yang dipanggil kapten, dan Seiichi yang berhadapan satu lawan satu. Kapten bertopeng ini pun memandang dengan benar ke arah Seiichi, lalu kemudian tertawa keras. Mengatakan karena udah susah payah masuk ke desa bayangan ini, dia gak bakalan ngebiarin satupun orang melihatnya, dan berkata bahwa pedangnya akan melawan pedang Seiichi. Sementara di sisi Seiichi mikir kalau dia nggak lagi megang senjata, tiba-tiba orang itu sudah berpindah di belakang Seiichi, lalu menempatkan pedangnya di leher pedang Seiichi, pedang yang bawah. Lalu mengatakan aku akan memotongnya. Seiichi makin berekspresi gila, dan saat pria bertopeng bilang bakalan mulai ngiris, Seiichi makin ekspresi gila, tapi pedang pria bertopeng ini tiba-tiba hancur nggak karuan. Dan pada saat itulah, Seiichi ngasih bogemnya kepada pria bertopeng, sehingga mereka semua pun jatuh pingsan. Sementara itu, di sisi para melon Seiichi datang, dan menanyakan apa yang terjadi, ini karena mereka mendengar suara ribut-ribut dan teriakan Seiichi dari tadi. Seiichi pun sambil membalik badan mengatakan, bahwa ada penyusup yang masuk, tapi mereka udah dilumpuhin. Dan saat itulah mereka saling menatap, dan kemudian mereka bengong, wajah Saria terlihat dengan mata polos dan kosongnya, sedangkan wajah Altria semakin merah, lalu di sisi Seiichi hidungnya muncrat semuncrat-muncratnya, lalu jatuh ke air. Jadi sebenarnya mereka saling kaget, ngelihat masing-masing kelihatan buah terong sama pepayanya. Tapi ya gua mohon sama kalian, tolong lupain adegan ini, nggak usah dibayangin. Singkat cerita, keesokan harinya Seiichi terus menggumamkan kekesalannya, karena akibat para penyusup itu, Altria dan Seiichi saling menatap dengan keadaan yang buruk. Momorigami pun menenangkan Seiichi, dan menyuruhnya untuk melupakan kejadian itu, tapi ya mana bisa Seiichi lupain. Lawong sampai saat ini wajah Altria masih merah, dan madih malu ketemu Seiichi. Momorigami pun di sini menyerah, dan berterima kasih kepada Seiichi, karena telah menangkap para penyusup itu. Mereka pun membuka topeng para penyusup itu, dan gak ada satupun wajah yang dikenali oleh Seiichi, ini wajar karena Seiichi pendatang dari luar. Tapi di sisi Momorigami terlihat terkejut, setelah melihat wajah pemimpin mereka, setelah topengnya dilepas. Lalu Shuichi bertanya kepada Momorigami, apakah dia mengenali wajah pemimpin kelompok itu. Momorigami pun mengatakan kalau dia mengenalnya, awalnya dia adalah kepala pasukan militer, yang juga melayani langsung Tuan Yamato sama seperti diriku. Singkat lagi ya, intinya mereka bertanya alasan pria ini mengkhianati Yamato, dan pria ini juga mengatakan, kalau dia gagal yang kedua kali dalam misinya, maka tangan Irang itu pasti sudah sampai di desa bayangan ini. Segera setelah Momorigami mendengar ceritanya, langsung bergegas kembali ke kamar penginapan, dan melihat Yamato dengan tatapan seperti biasanya. Tapi kemudian Yamato pun berteriak, menyuruh agar Momorigami segera pergi dari tempat itu,
karena dia ngerasa ada monster misterius yang bakal menyerang. Di sisi Seiichi dan Momorigami yang terlihat kaget dengan ucapan Yamato, tiba-tiba wujud seekor monster ikan muncul dari jendela. Saat mereka kaget dengan kemunculan monster ikan itu, dia langsung berniat memberi serangan, tapi tiba-tiba dia terhempas keluar ruangan. Sedangkan Seiichi mengalihkan pandangan ke arah lain, dan di sana ada Rurune dengan posisi mengangkat satu kakinya. Rurune pun mengatakan kalau nggak akan ngebiarin ikan menyentuh daratan. Sedangkan Origa tiba-tiba juga datang, lalu bilang ke Seiichi, kalau monster ikan itu yang telah menyerang mereka. Di sisi Seiichi Shuichi masih khawatir kalau Rurune masih rakus, tapi ya ternyata kekhawatiran Seiichi udah nggak perlu lagi, Rurune udah bener-bener berubah setelah makan daging bahamut. Dan nggak lama kemudian, monster itu pun kembali lagi dari jendela, dan Rurune bersiap menendangnya lagi. Di sini sebelum Rurune nendang lagi, Seiichi langsung aktifin skill penilaian, dan bahkan Seiichi nggak dapat nama ataupun level monster ini, Seiichi berpikir mungkin, ini adalah monster yang berbahaya. Tapi monster ini bergerak menyerang ke arah Seiichi, dan tiba-tiba, monster ini mukulin dirinya sendiri. Tubuh monster ini sendiri seakan menolak menyerang Seiichi, dan berbalik menyakiti dirinya sendiri. Karena itulah monster ini melarikan diri tanpa permisi, datang tak jemput, pulang tak diantar. Seiichi kembali mengalihkan pandangannya ke arah Tsukikage, Momorigami, dan kapten kelompok yang udah dia kalahin, tapi mereka semua melongo ngeliat Seiichi. Seiichi pun di sini berkata, mungkin monster itu mundur, dan mungkin sekarang udah nggak apa-apa, mereka pun dengan spontan jawab kalau itu nggak benar. Sedangkan Altria di sini menghela nafas, lalu mengatakan, jika kalian memikirkan kelakuan Seiichi itu bakal percuma, gua udah lama lihat fenomena aneh dari Seiichi seperti ini. Momorigami pun menegaskan lagi kata-kata Altria, Yamge bilang udah lama lihat fenomena aneh dari ulah Seiichi. Lalu mengesampingkan semua itu, dengan wajah serius Altria, menanyakan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Seperti yang kalian lihat, kita bisa menendang mereka dengan mudah, lalu kenapa kalian tidak menyerang benteng mereka? Momorigami menghela nafas panjang, lalu mengucapkan satu kata, kalau begitu, ayo datangi markas musuh. Dengan ini mereka menetapkan tujuan selanjutnya, dan bersiap menyerang benteng lawan. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。